Baiklah sobat semuanya, sebelumnya di sini kita sudah memberikan berbagai macam tutorial tentang cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH ya untuk pemberkasan P3K Guru tahun 2022. Ya benar, di sini dimulai dari pengisian DRH riwayat perorangan, kemudian juga riwayat pendidikan, kemudian riwayat keluarga, ada yang riwayat organisasi, kemudian riwayat pekerjaan dan juga berkas-berkas yang nantinya akan diupload di akun SSC ASN. Tentunya pada video sebelumnya ini banyak sekali teman-teman yang bertanya pada kolom komentar ya, dikarenakan di sini kita kalau misalkan menjawab ribuan komentar tentunya memerlukan waktu yang tidak sedikit ya, dan juga di sini memungkinkan untuk kita itu kesulitan untuk menjawab satu persatu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membaca beberapa komentar yang cukup mewakili sekaligus juga menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya. Nah, semoga saja nanti dari teman-teman yang bertanya ini nanti bisa mendapatkan sedikit pencerahan ya, sehingga nanti tidak salah langkah ketika melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan untuk pengangkatan P3K di tahun ini. Bagaimanakah? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, di sini kita mulai dari tutorial cara pengisian data perorangan, yaitu di bagian tahap pertama ya, ketika melakukan pengisian DRH. Ini ada kawan kita yaitu Mas Rengga Ardiatama yang mengucapkan terima kasih mulai dari PPK 2021, kemudian lulus, kemudian sampai juga dengan P3K. Ini juga sampai tahap pengisian DRH. Lihat tutorial dari calon guru. Ini adalah memberikan doa semoga kebaikannya dibalas lebih baik ya. Oke, terima kasih atas doanya dan sama-sama ya Mas Rengga. Kemudian di sini ada yang bertanya yaitu dari Pak Herwawan Roes ya. Ya benar, di sini maaf mau tanya. Pada bagian alamat lengkap itu di bawahnya persis ada keterangan nomor yaitu RT dan juga RW tanpa desa, kecamatan dan kota ya. Kalau nggak ada nomor berarti diisi RT saja atau bagaimana? Ini mohon penjelasannya. Nah, di sini yang ditanyakan ini adalah di bagian alamat lengkap ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk alamat domisili ini adalah kita filter ya. Kita filter dengan cara teman-teman memilih di sini salah satu dari provinsi. Kita memilih provinsi kita ini di mana. Kemudian setelah itu nanti akan terfilter dari kabupaten kotanya muncul di sini ya pada menu pilihan. Kemudian untuk kecamatan ini ada di sini. Kemudian untuk desa ini masuknya di atas, sehingga di sini di bagian alamat lengkap ini adalah kita tidak perlu lagi mengisikan kelurahan atau desa, kemudian kecamatan, kabupaten maupun juga provinsi. Dikarenakan ini mulai dari desa sampai dengan ke atas ini adalah sudah terfilter ya dari data di bagian atasnya. Kemudian di bagian alamat lengkap, maka di sini kita isikan nomor, kemudian RT dan juga RW. Ini tidak termasuk juga nama jalan ya atau desa. Dikarenakan untuk nama jalan ini kalian isikan di sini ya. Untuk nama jalan kita ada kolom sendiri untuk mengisi nama jalan, maka di sini nama jalan nggak perlu kita isi. Kemudian nama jalan, desa, kecamatan dan seterusnya ini tidak termasuk. Jadi di sini kalau misalkan kita tidak ada nomornya, ini kita kosongin saja. Kita hanya mengisikan kita itu di RT berapa atau RW berapa gitu kan. Atau juga kita bisa menambahkan yaitu nama dusun kita. Setelah itu kita mengisikan kode posnya ya di sini. Oke, ini kira-kira adalah terkait tentang alamat lengkap, itu adalah sesuai dengan panduan adalah seperti itu. Kemudian di sini ada yang bertanya dari Ibu Kalika ya, Alulaza ini. Nah, ini kalau misalkan penulisan nama itu ingin diganti apakah bisa? Penulisan nama pada KTP ini berbeda karena sudah diganti. Nah, terkait tentang hal-hal nama ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya teman. Jadi data-data yang nanti kita akan isikan adalah nanti yang digunakan untuk pemberkasan. Tentunya juga nanti yang akan masuk sebagai database kepegawaian kita sampai nanti penerbitan NIP 3K dan yang tertera pada SK P3K. Nah, terkait tentang nama ini teman-teman silahkan bertanya, berkoordinasi dengan BKPSDM masing-masing ya. Dikarenakan nanti yang akan menjadi verifikator itu adalah dari BKPSDM kita masing-masing. Sehingga untuk nama ini apakah kita itu bisa mengganti atau tidak? Kalau misalkan di sini kan kita sesuai dengan KTP ya teman-teman. Nah, sebaiknya silakan berkoordinasi dengan BKPSDM masing-masing. Kemudian di sini dari Mas Ferry Ora Channel ini bertanya, apakah pengisian DRH ini bisa dicicil dan dilanjutkan di hari berikutnya ataukah tidak?
Nah, untuk pengisian DRH ini kita bisa mencicil teman-teman. Jadi misalkan hari ini kita mengisi untuk riwayat perorangan, kemudian besoknya lagi riwayat pendidikan, besoknya riwayat keluarga, kemudian besoknya itu riwayat pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi untuk pengisian DRH ini kita bisa cicil ya per harinya, sehingga nanti kita bisa meneliti lebih lanjut, jangan sampai ada kesalahan ya. Dikarenakan apa kok bisa dicicil? Karena nanti setelah kita mengisikan data-data pada DRH ini nanti akan otomatis bisa tersimpan ya. Jadi intinya untuk DRH pengisiannya ini kita bisa mencicil. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Mas Jimmy Simanulang ya. Ketika saya itu dulunya waktu pendaftaran di SSYSN ijazah saya itu S1 adalah seperti ini. Tapi setelah saya koreksi sama ijazah SD sampai dengan SMA, maka saya mengubah ijazah S1 saya menjadi seperti ini. Nah, waktu pengisian DRH nama saya adalah seperti ini tidak bisa lagi dirubah. Kira-kira bagaimanakah nantinya? Mohon sarannya. Nah, kalau misalkan di sini meminta saran, ini adalah seharusnya memang dulunya ketika kita melakukan pendaftaran itu kita harus mensinkronkan ya antara data yang ada di Dukcapil dengan data yang ada pada ijazah kita. Data Dukcapil itu meliputi data yang ada di akte kelahiran, kemudian data nama yang ada di KK dan juga KTP ya. Kalau misalkan sudah tersinkron dengan Dukcapil, maka berikutnya kalau misalkan kita menulis ijazah ya, ijazah S1, SD maupun juga sampai dengan S1, itu biasanya tuh mengacu pada data Dukcapil dari akte kelahiran kita. Sehingga di sini sebaiknya memang kita samakan ya semuanya. Namun kalau misalkan kita kasusnya sudah menjadi seperti ini bagaimana? Maka ini sama dengan halnya yang kawan kita di atas tadi. Maka silahkan Bapak ini berkoordinasi dengan BKPSDM ya. Nah, manakala nanti memungkinkan untuk mengganti dari namanya, kalau misalkan dari waktu pendaftaran sampai sekarang ini kan mengisi DRH ini kita nggak bisa ya mengganti nama. Kemudian nanti akan diberikan rekomendasi, entah itu nanti dalam bentuk surat tertulis untuk penggantian nama yang ada di SSYSN. Kemudian nanti yang punya solusi itu adalah dari BKPSDM kita. Nanti akan bersurat kepada pusat untuk nantinya untuk bagian nama ini akan diberikan rekomendasi yang terbaik. Dan selanjutnya di sini dari Mas Spesial ya, Mas atau Mbak nih. Gimana kalau KK dan KTP mertua ini tidak ada? Apa tetap bisa mengisi DRH? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk data di bagian riwayat keluarga itu termasuk kita mengisikan, mencantumkan yaitu data mertua juga kan. Nah, di sini kalau misalkan KK atau KTP-nya tidak ada, maka teman-teman silahkan tetap mengisikan saja. Namun pada bagian yang tidak dimengerti, yaitu baik itu nomor KK maupun juga nomor KTP, ini kita bisa dituliskan angka 0 ya. Nah, untuk di bagian NIK atau nomor KK itu yang wajib diisi, ini adalah kalian silahkan ketikkan seperti ini, huruf angka 0 seperti ini ya. Jangan ditulis huruf ya, kalau misalkan 0 seperti ini nggak bisa. Kemudian kita berikan tanda strip, ini juga nggak bisa dikarenakan di sini yang kita isikan itu adalah wajib yaitu nomor ya. Jadi kita tuliskan angka 0 kalau misalkan kita benar-benar tidak mengetahui untuk nomor KK maupun juga nomor KTP. Kemudian di sini Pak, bagaimana kalau misalkan di pengisian DRH nomor ponsel tidak bisa atau masih bertanda merah? Nah, tidak bisa itu maksudnya bagaimana? Nah, di bagian nomor ponsel itu adalah kita wajib mengisikan yaitu untuk di sana itu hanya nomor ya. Nah, misalkan ada plus 62 itu kita tidak harus mengisinya. Jadi di sini kita mulai dari angka 0 kan. Kemudian di sana ada persyaratan berupa digitnya, ini kita perhatikan, kita masukkan satu persatu hurufnya, kemudian kita coba save. Ini nanti akan bisa disimpan. Kemudian juga kalau misalkan nggak bisa di save, ini adalah kita sudah habis sesinya. Kita bisa logout dulu, kemudian kita login lagi, kemudian kita isikan ya. Ini terkait tentang pengisian DRH nomor ponsel tidak bisa atau masih bertanda merah. Kalau misalkan masih bertanda merah, ini artinya belum terrecord dari nomor ponsel yang kita isikan itu. Kemudian di sini ada yang bertanya serupa dengan yang atas tadi ya, yaitu dari Mas Mufarislian. Untuk alamat lengkap itu maksudnya ditulis lagi semuanya atau cuma RT RW. Nah, seperti yang tadi kita bahas, untuk alamat lengkap itu kita hanya menuliskan yaitu mungkin nama dusun, kemudian RT dan juga RW saja ya. Tidak termasuk nama jalan, tidak termasuk kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota dan provinsi.
Dikarenakan untuk mulai dari kelurahan atau desa, kemudian kecamatan dan seterusnya ke atas itu adalah sudah ada kolomnya sendiri kan di atasnya, sehingga di bagian alamat lengkap itu kita tuliskan hanya RT RW saja ya, dan juga dusunnya. Untuk nama jalan dan seterusnya ini kita sudah ada kolom di atasnya ya. Dan kemudian di sini ada yang bertanya dari Mas Oleha ya, Saifuddin, untuk yang P2 atau P3 sudah pengumuman atau belum ya? Nah, ini saat ini sudah pengumuman ya teman-teman. Untuk P1, P2, P3 sampai dengan P4 sudah pengumuman, dan sekarang ini sudah pengumuman Paskasang. Dan saat ini momentum kita itu adalah untuk melakukan pengisian DRH atau pemberkasan. Ini mungkin dari kawan kita ini tidak mengikuti progres perkembangan secara terkini. Silahkan segera login ke akun SSSN dan mulai untuk melakukan pengisian DRH ya. Dan kemudian untuk ini dari Mas Ahmad ini, untuk tempat lahir, ijazah dan KTP kemarin kan saya ubah agar sesuai dengan kelahiran di ijazah, tapi di pengisian perorangan tidak bisa kita ubah hasil pengisian kita yang dulu, apa tidak jadi masalah nantinya. Nah, terkait tentang hal tersebut, ini sebaiknya kalau misalkan nggak bisa dirubah, ini kita berkoordinasi ya dengan masing-masing BKPSDM nya. Kemudian di sini dari Mas Asra Channel, mohon pencerahan pada alamat jika tidak ada nama jalan sebaiknya dikosongi, ditanda strip atau dengan angka 0. Nah, untuk nama jalan ini wajib diisi apa enggak? Bertanda merah atau tidak? Kalau iya, berarti kita isikan tanda strip ya. Nah, ini kita isikan tanda strip kalau nama jalan enggak ada. Nah, nanti kalau misalkan kita enggak isi, dikosongin gitu, nanti kita enggak akan bisa save ya. Jadi kita bisa isikan tanda strip. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Fitria Sugiyarti, itu masih bingung tentang pengisian alamat dan pembuatan SKCK. Nah, masih bingung tentang pengisian alamat dan pembuatan SKCK, alamat tinggal beda dengan kabupaten dengan alamat yang tertera di KTP. Nah, alamat yang ditulis ini yang mana, SKCK ini dibuat di mana, tolong bisa dibalas ya. Nah, di sini sudah dijawab oleh Mas Giandra, yaitu acuannya itu adalah KTP ya. Kemudian SKCK ini sesuai dengan alamat KTP kita. Ini sudah terjawab ya teman. Kemudian di sini dari Mbak Rosida mau tanya, tempat lahir ijazah sama gak dengan tempat lahir di KTP? Tapi gak bisa diisi juga. Nah, di sini untuk tempat lahir ijazah itu adalah tempat lahir yang tertera pada ijazah kita. Nah, kemudian untuk tempat lahir sesuai dengan KTP itu tempat lahir yang tertera di KTP kita. Kalau misalkan nggak bisa diisi, dan di sini sesuai dengan arahannya itu adalah kita mengisi untuk tempat lahir tersebut adalah pada level kabupaten atau kota ya. Silahkan teman-teman masukkan satu huruf demi huruf sesuai dengan kabupatennya. Kalau misalkan sudah belum muncul, silahkan kalian spasi, klik spasi gitu kan, maka nanti akan muncul template. Kemudian kita isi, kita pilih yaitu template yang muncul tersebut. Ini sudah dijawab oleh Ibu Sari ya, yaitu tempat lahir ijazah ini kita isi kabupaten atau kota. Kemudian ini hal yang sama dari Mas Ramli, bagaimana tempat lahir kabupaten ini tidak bisa ditulis. Ini sama halnya dengan atasnya tadi. Silahkan teman-teman ini diketikkan satu persatu ya untuk nama kabupatennya, kemudian setelah itu di spasi klik itu nanti akan muncul template, kita pilihnya yang templatenya. Jadi kita pilih template yang muncul auto complete-nya, sementara setelah itu nanti kita akan bisa mengesave-nya ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Rizka Indah, ini kalau kita keluar dari aplikasi SSSN apakah yang sudah kita isi akan hilang dan harus mengisi kembali atau tidak? Inilah tidak hilang ya. Setelah kita mengisikan data-data di aplikasi SSSN di DRH, baik itu menu, riwayat perorangan, pekerjaan maupun yang lainnya, maka nanti otomatis akan tersimpan di sana, sehingga kita tidak akan mengisinya kembali ya. Ini sudah dijawab oleh Mas Gria Cuan. Kemudian di sini Mas Guru nih, Guru Didin CH. Kok saya ini masih tidak ada isian untuk hamil atau tidaknya? Ini coba dicek apakah nanti dari teman-teman mungkin yang berjenis kelamin perempuan ya. Ini mungkin di sana munculnya. Kalau misalkan kita laki-laki, kemungkinan juga memang tidak tertera di sana. Kalau misalkan memang nggak ada, beda dengan yang lain, ini kita abaikan saja ya. Oke, berikutnya untuk video berikut. Dan kemudian di sini kalau misalkan nama SD kita ini ada perubahan nama, apakah kita mengikuti nama SD yang di ijazah atau nama SD yang sekarang?
Nah, di sini kita isikan semua datanya itu bergantung pada ijazah kita ya. Berarti kita mengisikan nama SD yang ada pada ijazah kita ya, teman-teman. Mungkin di sini adalah ada kasus yaitu SD-nya di regroup misalkan ya. Kemudian di sini untuk kalau ijazah paket B tahun 2008 isiannya bagaimana ya? Dan nomor seri ijazahnya yang mana. Nah, ini sudah ada contohnya yaitu pada pengisian DRH yang saya berikan pada video di kartu video ini yang durasinya ada berapa itu? Ada 1 jam ya. Silahkan di sana bisa dicek, ini dari Mas Rontek Lagut ini. Kalau di sana itu kawan saya kemarin itu ijazahnya bukan paket B tapi paket C ya. Ini sama halnya dengan paket B karena sama-sama kesetaraan. Ini adalah untuk nomor seri ijazahnya dan juga cara pengisiannya sudah ada di sana. Kemudian di sini dari Mas Rigit ini bertanya, Pak, untuk P3K teknis banyak yang nggak lulus passing grade. Bagaimana Pak, ada info atau tidak? Nah, kalau setahu saya di P3K teknis itu tidak ada penurunan passing grade ya, sama halnya dengan P3K guru di tahun ini, sehingga kalau misalkan tidak lulus, maka nanti kemungkinan untuk formasinya ya nanti kalau nggak ada yang mengisi ya, ini nanti tetap akan dibiarkan kosong dan nanti akan dibuka untuk seleksi di tahun ini. Kemudian dari Mas Albab ini dicicil isi karena berkasnya belum rampung. Data sebagian lengkap karena sudah isi waktu pendataan non ASN. Nah, untuk data template yang masuk pada SSYSN ini sudah muncul ya. Misalkan untuk riwayat pekerjaan, kemudian riwayat pendidikan, itu bukan berasal dari waktu pendataan non ASN, tapi itu masuknya dulu ketika kita melakukan pendaftaran SSYSN. Dulu melalui pendaftaran itu kan kita mengisikan sekalian kan, maka dari data tersebut ini langsung otomatis masuk ke dalam data pengisian DRH. Kemudian ini terkait tentang akreditasi yang ditanyakan oleh Ibu Eka Nurmasari. Akreditasi yang dipakai itu akreditasi dulu atau sekarang? Nah, akreditasi yang dipakai itu adalah akreditasi ketika ijazah kita itu dikeluarkan. Kalau misalkan ketika itu belum diakreditasi, berarti di sini kita bisa tuliskan dengan tanda baca yaitu strip seperti ini ya. Kalau misalkan tidak akreditasi mungkin. Kemudian di sini ada yang bertanya Mbak Antri ya, Rusdiatara. Bang, kalau cerai mati, akte nikah masuk nggak? Status nggak ada cerai mati tapi cerai hidup. Nah, di sini kalau misalkan mungkin ya ini adalah cerai mati misalkan. Di sini yang dimasukkan kan ada kolom ya. Kolomnya itu adalah diisikan kalau misalkan masih hidup kan kita isikan nomor akte nikahnya kan. Kalau meninggal berarti yang akte cerai matinya. Nah, itu teman. Jadi sangat jelas ya. Kemudian di sini dari Pak Cicuk ya. Saya P1 dan waktu pendaftaran ini masih S1. Setelah pengumuman saya sudah selesai S2. Bagaimana itu? Nah, intinya di sini kalau misalkan di sana itu kan kita mengisikan riwayat pendidikan itu mulai dari SD, SMA dan seterusnya kan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan BKPSDM apakah S2-nya ini bisa dimasukkan, apakah kita cukup mengisi sampai dengan tahap S1 saja ya. Dikarenakan seperti yang saya ketahui, kalau misalkan dulu saya pernah mendengar sosialisasi dari kabupaten lain, itu yang kita masukkan mentok itu adalah pada ijazah yang kita gunakan untuk mendaftar. Untuk yang SD, S2 itu tidak perlu diisikan. Namun saya rasa di sini juga di daerah lain ada yang menerapkan untuk ijazah bisa diisikan sampai dengan S2 ataupun S3 kalau memiliki. Namun kita perlu ketahui bahwasanya nanti untuk apa itu ya, untuk formasi yang kita lamar itu kan ahli pertama ya, ahli pertama misalkan guru kelas SD atau guru PAI, maka karena mensyaratkan ijazah S1 nanti tetap kita tuh masuk ke dalam golongan 9 ya. Ini sudah dijawab ya, yaitu untuk dari Mas Ansor nih, yaitu S2 itu nggak kepake ya kecuali dosen. Cuma kalau misalkan kita ingin mengisikan itu boleh-boleh saja, namun itu nanti nggak akan bisa terpakai ya, atau nggak bisa diakui. Dan nanti kalau misalkan mungkin teman-teman berharap kalau ijazah kita S2 itu nanti kita masuk ke golongan 10 ya, ini saya rasa kecil kemungkinannya. Nah, ini adalah samanya dijawab oleh Mas Giandra, yaitu kita memakai ijazah saat kita mendaftar dulu ya, berarti ijazah S1-nya. Kemudian di sini dari Mas Pejuang Rupiah nih, unggah dokumen bukti pengalaman kerja kok nggak ada. Memang di tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya itu di bagian unggah dokumen itu ada 10 berkas yang harus diupload. Untuk di tahun ini hanya ada 9 berkas yang wajib diupload.
Yang hilang itu apa? Yang hilang itu adalah di bagian unggah dokumen untuk bukti pengalaman kerja. Sehingga di sini nggak diperlukan untuk unggah dokumen bukti pengalaman kerja ya. Kemudian sini Pak mau tanya, klik sebelumnya bagaimana? Soalnya saya mau kembali tidak bisa. Nah, teman-teman silahkan klik di tab atas ya. Di sini kan di bagian riwayat perorangan, riwayat pendidikan, pekerjaan. Dan di sini kalau misalkan kita ingin kembali ke riwayat perorangan, misalkan kita klik saja tab yang di atas ini ya teman-teman. Jadi kalau kita klik sebelumnya di bagian pojok bawah kiri itu nggak bisa, kalian klik tab yang ada di atas ya, sesuai dengan nama yang akan kita perbaiki misalkan. Kemudian di sini Pak, apakah pengisian DRH ini bisa diisi secara bertahap? Ini bisa ya. Kemudian dari Ibu Emilian bertanya, kalau tidak pernah ikut kursus bagaimana? Nah, kalau misalkan kita nggak ikut kursus, maka di bagian riwayat kursus itu kita tidak perlu mengisikan apa-apa ya. Ini sudah dijawab oleh Mas Giandra. Kemudian atau bisa isi kembali. Nah, ini adalah tadi yang bertanya di mencicil tadi ya. Ini adalah kita bisa mengisi kembali. Oke, kita masuk ke video selanjutnya. Oke, di video riwayat berikutnya ya, riwayat pekerjaan. Nah, di sini terima kasih informasinya, semoga diberikan kelancaran mengisi DRH. Alhamdulillah saya ini bersyukur sudah lulus ya. Selamat saya ucapkan dan semoga nanti bisa lulus, bisa lancar ya untuk pengisian DRH-nya. Nah, kemudian di sini dari Mas Riansyah bertanya, kalau misalkan riwayat pekerjaan selama 16 tahun itu di instansi yang sama dan menjabat di bidang yang sama juga, apakah ditulis riwayat hidup per tahun di kolom riwayat pekerjaan ataukah tidak? Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di bagian sebelah kiri ya, sebelah kiri itu kan kita nama lembaganya di mana, instansinya di mana. Nah, itu kalau di daerah kami itu adalah kita isikan hanya satu. Misalkan saya bekerja di menjadi honor tuh di SDA misalkan. Di SDA ini mulai dari tahun 2010 misalkan, dari tahun 2010 sampai dengan tahun sekarang, ini berarti kita hanya mengisikan satu saja, yaitu untuk tanggal TMT mulainya kita isikan TMT yang ada pada SK pertama itu, dan terakhirnya ini adalah SK terakhirnya. Kalau misalkan kita berpindah ke sekolah B misalkan, ini kita isi ini untuk sekolah A ini tahun berapa sampai berapa, sekolah B ini tahun berapa sampai berapa. Kalau misalkan kita pindah lagi ke sekolah C, kita isikan juga. Sehingga kalau misalkan kita hanya dari tahun awal sampai terakhir kita hanya di sekolah yang satu aja, berarti kita hanya mengisikan satu sekolah saja ya, tidak mengisikan per tahun. Kemudian untuk kolom pejabat penandatangan diisi pekerjaan, di riwayat pekerjaan ditulis kepala sekolah atau nama kepala sekolahnya. Nah, di sana saya rasa cukup jelas ya. Untuk di bagian riwayat pekerjaan itu adalah kalau enggak ada nama pejabat penandatangannya, berarti adalah misalkan pejabat ya, misalkan itu adalah kepala sekolah ataukah kepala dinas ataukah bupati atau apa. Ini kita bisa melihat pada SK kita masing-masing ya. Kemudian di sini mau tanya dari Mas Ibu Wahyuni ya, apakah tanggal selesai itu mengikuti sama SK atau tanggal selesai kita mengajar pada instansi? Nah, untuk tanggal selesai, tanggal mulai kan jelas ya dari TMT. Untuk tanggal selesai ini kita bisa berkoordinasi dengan PKPSDM ini sebaiknya bagaimana. Namun kalau misalkan saya ini biasanya dulu itu adalah dari kawan-kawan itu yang sekarang sudah menerima SK P3K dan sudah bertugas beberapa tahun ini, itu adalah diisi tanggal selesainya itu kita perkirakan kita nanti di sekolah tersebut itu sampai di bulan atau tahun berapa dan tanggal berapa. Kemudian di sini Assalamualaikum, mau tanya untuk SK 2023 harus dimasukkan apakah tidak? Nah, kalau misalkan di sini SK 2023 ini sudah keluar, maka kita bisa masukkan ya. Untuk tanggal selesainya kita lihat di SK kita masing-masing. Kemudian untuk pejabat penandatangan ditulis kepala sekolah ataukah namanya. Nah, pejabat penandatangan kalau misalkan nggak ada nama pejabat penandatangan berarti kita adalah masukkan kepala sekolah. Kemudian saya bekerja dari awal sampai sekarang ini tempat yang sama, apakah diisi riwayat pekerjaan SK tiap tahun? Ini adalah kita isikan satu ya. Ini terjawab dari pertanyaan yang di atas yang tadi. Kemudian jika ada SK baru 2023 semester 2 dan ada jabatan lain, masih bisa diedit ditambah ya, masih ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengubah, di sana ada dua tombol, ini tombol hapus dan juga tombol ubah ya. Kita sesuaikan dengan kondisi real kita. Kemudian di sini dari Mas Suher ya, mau tanya bagaimana caranya mengisi DRH keluarga jika suaminya sudah meninggal.
Nah, di sana sudah saya berikan ya tutorial di video sebelumnya. Silahkan cek di kartu video ini. Yaitu kalau misalkan keluarganya ini sudah meninggal, maka suaminya misalkan ya, suaminya sudah meninggal, maka silahkan dipilih yaitu suaminya itu keterangannya sudah meninggal kan. Di sana ada yang masih hidup atau sudah meninggal. Nah, untuk yang sudah meninggal ini untuk di bagian kolom nick ini kita bisa tuliskan yaitu angka 0 ya. Ini sudah dijawab oleh Mas Giandra dari live, yaitu diisi meninggal. Kemudian di sini yang diupload itu pengalaman kerja itu termasuk SK mengajar atau tidak. Nah, untuk di tahun ini kita tidak perlu mengupload surat pengalaman kerja ya, dikarenakan sudah tidak ada kolom untuk menguploadnya. Kemudian di slot jenis dokumen ada file yang diunggah termasuk surat pengalaman kerja. Ini masih kurang paham. Coba dicek kembali. Nah, di sini adalah di slot jenis dokumen ada file yang diunggah termasuk surat pengalaman kerja. Kalau saya cek terakhir tadi itu untuk dokumen yang wajib kita upload itu hanya ada 9. Kalau di tahun sebelumnya itu kan ada 10 ya. Tahun sebelumnya ada 10, ada SK surat pengalaman kerja. Namun di sini kita tidak ada lagi ya. Mungkin ibu ini melihatnya pada buku panduan. Kalau buku panduan kayaknya masih ada ya 10 ya. Namun di sistem ini hanya ada 9 ya. Untuk pengalaman kerja ini nggak ada kolomnya. Kemudian dari Mas Benny ingin meminta kontak. Ini mungkin kita tidak akan membagikan kontak aja ya, dikarenakan khawatirnya nanti nggak terjawab. Kemudian kita masuk ke video yang keempat. Assalamualaikum Pak, apakah harus diisi mertua kalau istri sudah meninggal dunia? Nah, di sini dari Mas Moh Iqbal. Nah, di sini kalau misalkan istri sudah meninggal dunia, maka kita kan mengisikan untuk istrinya statusnya meninggal dunia, kita isikan kan, untuk nicknya dikosongin dan keterangannya meninggal dunia. Ini adalah sebaiknya untuk mertua ini tetap dimasukkan ya. Ini tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Ini kita upayakan untuk mengisi DRH ini dengan lengkap. Kemudian ini ada yang bertanya dari Mas Aditya. Bagi yang masih belum dikarunia anak, bagaimana cara mengisi di kolom anak? Mohon dijawab ya. Nah, kalau misalkan kita belum punya anak, maka di kolom anak ini ya tetap kita kosongkan kan. Kalau misalkan diisi, ini diisi apa? Nah, tentunya kan nggak bisa ya. Kemudian di sini dari Mas Nizam Al-Nizam bertanya, yaitu di bagian apa nih? Mau nanya, untuk data orang tua kandung ayah, tadi saya mengisi tempat lahirnya tapi nggak bisa. Otomatis hilang tulisan tempat lahirnya begitu saya mau simpan. Disuruh mengisi tempat lahirnya lagi. Padahal sudah saya isi tapi bingungnya mencoba tempat lahirnya ini bisa. Tapi yang saya pilih tempat lahirnya itu tidak sesuai dengan yang berada pada KTP-nya. Contoh tempat lahirnya adalah di sini, kemudian begitu diketik tulisannya hilang, tapi begitu saya tulis di sini itu tidak hilang. Maka silahkan di sini gini, kita isikan itu kan sesuai dengan nama kabupaten ya. Silahkan ini diisi, ditulis, diketik secara manual huruf besar semua, yaitu dengan nama kabupaten masing-masing. Kemudian setelah diisi, ini adalah di tab enter ya, nanti akan muncul template sesuai dengan kabupaten itu. Nah, setelah itu dipilih yaitu template yang muncul di bagian bawahnya ya. Kemudian setelah itu nanti akan masuk dan kita bisa menyimpannya. Kemudian ada yang bertanya dari Mas Lord Rice. Nah, untuk mengisi kolom akta nikah itu kita lihatnya dari mana? Nah, untuk mengisi kolom akta nikah itu teman-teman silahkan dibuka di buku nikahnya ya. Nah, di sana itu ada akta nikah, silahkan ditulis di kolom akta nikah. Samanya dengan ini dari Ibu Mega. Untuk akta nikah diisi apa? Ya kita isikan nomor akta nikah kita kan. Kemudian di sini bila salah satu kolom di bawahnya ada keterangan kosong kan, apakah dikosongkan atau diisi angka 0, dan apakah berlaku untuk kolom-kolom lain bila ada keterangan tersebut yang benar dikosongkan atau angka 0. Nah, ini tentunya sesuai dengan masing-masing kolom ya. Kalau misalkan di bagian nick ya, ini adalah dikosongkan kan kalau nggak tahu atau sudah meninggal. Nah, kalau di bagian kolom nick di sana itu hanya diisikan untuk nomor nick dan kakak ya. Itu hanya diisikan yaitu apa itu? Angka ya. Kalau angka berarti kita isi angka 0. Kalau misalkan di kolom itu mensyaratkan untuk diisi dengan huruf, kalau kita nggak ada, kita tidak diisi angka 0, tapi kita isi tanda strip seperti ini ya. Nah, ini. Kemudian di sini untuk anak masih sekolah, ini institusinya apa? Nah, ini kita kalau di daerah kami itu kalau masih sekolah itu kita kan belum bekerja ya. Ini berarti kita bisa kosongkan.
Kemudian jika pekerjaan saudara polisi, pilihannya ini apa dan NIP-nya ada enggak? Nah, silakan teman pilih, yaitu untuk pekerjaannya dipilih polisi. Kalau misalkan nanti ada kolom untuk masukkan NRP, maka dimasukkan. Kalau ada template-nya kita isi, kalau enggak ya kita bisa isi manual. Nah, bedanya sama halnya dengan ini. Kalau misalkan PNS ya, kalau misalkan PNS, ini kan teman-teman memasukkan NIP baru dan juga namanya kan. Namun kalau misalkan pensiunan PNS itu hanya mengisi, kita ketikkan, kita pilih pilihan yang ada yaitu pensiunan PNS, dan kita tidak mengisikan NIP-nya seperti itu. Silahkan dicek kembali untuk kolomnya. Kemudian di sini selamat siang, kebetulan istri saya sudah almarhum dan kebetulan saya belum mengajukan perubahan status di KK dan belum mengajukan akta kematian. Apakah saya perlu membuat akta kematian dan membuat KK baru? Nah, di sini kalau misalkan di sini kita sudah meninggal ya, untuk pasangannya misalkan, ini adalah di sana ada kolom untuk mengisikan akta kematian, sehingga di sini sebaiknya mengurus untuk akta kematiannya sekedar untuk mendapatkan suratnya. Kemudian di sini dari Ibu Halimah, Pak, kalau misalkan ibu mertuanya meninggal bagaimana? Sedangkan ayah mertua ini menikah lagi. Yang dimasukkan itu ibu mertua kandung yang sudah meninggal, apakah ibu mertua yang saat ini ada? Silakan berkoordinasi dengan BKPSDM-nya terkait hal ini. Namun kalau misalkan menurut saya pribadi, ini kita masukkan tetap yang sudah meninggal ya. Nah, ini kita isikan data yang kandungnya. Kemudian dari Mas Adam Setia, untuk riwayat saudara kandung apa boleh tidak di semuanya? Apa boleh tidak semuanya kita masukkan? Misal ada 5 saudara kandung, yang kita masukkan cuma 3. Nah, di sini kalau menurut saya ini dikarenakan kita diminta untuk mengisikan data itu dengan sebenar-benarnya, sekaligus sebagai pengakuan kita terhadap semua saudara kita, ini adalah kita isikan semua ya. Kita isikan semua saudara kandung yang kita miliki, jangan hanya 3 ya teman-teman. Kemudian di sini ada dari Mas Mustain Channel ya. Kalau misalkan NIP istri tidak terbaca atau tidak ditemukan bagaimana? Nah, otomatis kalau misalkan statusnya PNS, ini teman-teman silakan pilihkan yaitu pegawai negeri sipil ya. Nanti otomatis akan muncul link atau tombol untuk teman-teman itu memasukkan NIP baru dan juga namanya. Dengan demikian nanti otomatis kalau misalkan memang PNS beneran dan terdaftar pada database PKN, maka otomatis akan bisa ditemukan ya. Kalau misalkan belum terbaca, ini kita pastikan kembali, jangan-jangan namanya ini keliru, kurang huruf atau bagaimana, dan juga atau mungkin NIP-nya ini adalah kita itu tidak lengkap ya, atau juga NIP-nya mungkin ada spasinya. Nah, itu nanti nggak akan bisa disimpan. Kemudian di sini ada dari Mas Wawan ya. Kalau tidak ada akte nikah, hanya ada buku nikah, ini bagaimana? Nah, kita lihatnya ya dari buku nikah itu, kita ambil nomornya kan. Kemudian untuk suami P3K tapi nggak ditemukan di kolom cari ASN. Ya, sudah dicoba berkali-kali, bagaimana solusinya? Dan ini sama kasusnya punya saya NIP istri tidak ditemukan, dan sarankan ganti pekerjaan lain. Ini diganti sebagai guru saja. Nah, ini silahkan disikapi ya. Ini kita sudah jawab di atas tadi terkait tentang hal itu. Kemudian tolong kalau beri penjelasan khusus di akte menikah ya, jelaskan mulai dari tidak cerai dan seterusnya. Kalau tidak cerai lalu diisi akte menikah atau bagaimana? Nah, kalau misalkan tidak cerai menikah, berarti kan dipilih menikah kan, kemudian yang dimasukkan itu nomor akta menikahnya. Kalau misalkan cerai, itu yang dimasukkan itu adalah akta cerainya, dikarenakan pada kolom itu adalah akta menikah garis miring akta cerai. Kemudian dari AI, Mas AI Sari Kartika, kalau cerai bagaimana ya? Saya sudah pisah, punya kakak sendiri, dan punya akte cerai dari pengadilan. Nah, ini cukup jelas ya. Silahkan pilih yang cerai hidup kan berarti. Nah, pilih yang cerai hidup, kemudian dimasukkan akta cerainya pada kolom akta nikah garis miring akta cerai. Kalau sudah pensiun orang tuanya, apakah diisi nomor NIP-nya? Nah, di sini tidak ya, dijawab oleh Mas Giandra, tidak ada kolom NIP ya jika pensiun. Nah, ini bedanya. Kalau misalkan PNS masih aktif, itu kan kita memasukkan NIP dan juga NIP baru dan juga nama ya. Itu nanti akan muncul di filter secara otomatis. Namun kalau misalkan sudah pensiunan, itu kan diisi pilihannya tuh pensiunan PNS. Nah, kalau misalkan kita udah isikan pensiunan PNS, maka tidak ada kolom untuk mengisikan NIP-nya itu ya. Kemudian di sini dari Mas Pedi Nuril ya, kalau mertua semua sudah meninggal bagaimana pengisiannya? Nah, kalau misalkan mertua sudah meninggal semuanya, tetap kita isikan mulai dari ayah yang sudah meninggal dan ibu yang sudah meninggal.
Cuman di sana itu di bagian nick dan juga kakaknya ini kita bisa kosongkan. Kemudian untuk keterangan di bawah itu adalah kita pilih, kan ada dua pilihan kan, hidup ataukah sudah meninggal. Maka silakan diisi, dipilih yang sudah meninggal ya. Kemudian di sini dari Mas Jamal Siantang, bagaimana pengisian kalau cerai hidup? Nah, cukup jelas ya, sudah dijawab oleh Mas Ai, yaitu sama Pak, ini yang saya mau tanyakan. Gimana kalau cerai hidup? Udah pisah, punya kakak sendiri, punya akte cerai. Nah, kalau misalkan sudah cerai hidup, maka silakan dituliskan, yaitu di istri itu tetap diisi ya, istri diisi, kemudian status di bawahnya itu adalah cerai hidup. Kemudian di kolom bagian akte cerai atau ini akte nikah, ini silakan dituliskan yaitu untuk nomor di akte cerainya ya. Oke, kita beralih ke video kelima. Kemudian mohon izin bertanya, untuk masa berlaku SKCK itu kan 3 bulan ke depan. SKCK saya berakhir 4 Juli, apakah masih termasuk masih berlaku? Nah, terkait tanggal ini silahkan bertanya kepada masing-masing Pemdanya ya. Dan saya rasa di masing-masing Pemda itu sudah memberikan panduan terkait tentang ketentuan untuk penanggalan surat menyurat itu. Kalau di daerah saya ini adalah pokoknya untuk penanggalan itu adalah dicarinya penanggalannya itu adalah setelah pengumuman ya. Kalau misalkan kemarin pengumumannya itu tanggal 14, berarti di sini kita bisa diisikan yaitu di tanggal 15 dan kedepannya ya. Namun terkait tentang lebih teknis silahkan bertanya kepada masing-masing PKPSDM. Kemudian dari Mas Eko Sumarsono, Pak izin bertanya, di dalam unggahan dokumen itu kan kita disuruh unggah DRH yang sudah diisi ya. Nah, itu bagaimana? Selama ini kita mengisi DRH tidak ada unduh, berarti setiap tampilan sheet, riwayat pekerjaan dan identitas itu kita screenshot atau bagaimana? Gimana dijadikan dengan satu file. Nah, untuk DRH, nah terkait tentang DRH ini kan teman-teman gini ya, setelah teman-teman mengisikan seluruh data mulai dari data perorangan, kemudian data pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, kemudian riwayat keluarga dan juga organisasi sudah lengkap, maka di sini ada dua tombol ya. Kita unduh DRH-nya itu di sini pada tab unggah dokumen. Nah, di tab unggah dokumen di sini ada dua tombol, yaitu cetak DRH perorangan, kemudian cetak DRH riwayat. DRH perorangan ini berasal dari data yang kita isikan pada riwayat perorangan. Untuk yang DRH riwayat ini adalah berisikan yaitu berasal dari pengisian kita di riwayat pendidikan, kemudian riwayat pekerjaan, keluarga dan juga organisasi. Nah, setelah pengisiannya selesai, maka teman-teman silahkan di sini diunduh ya. Diunduh mulai dari DRH perorangan, kemudian DRH riwayat. Namun di sini kita untuk mengunduh DRH ini harus sudah lengkap ya. Termasuk juga di bagian organisasi karena kita diminta untuk mengisikan data-data SKCK, kemudian surat sehat dan juga surat nafsa. Setelah lengkap, teman-teman silahkan unduh. Maka di sini teman-teman bisa klik di sini ya untuk mengunduhnya. Cetak DRH perorangan, otomatis nanti akan terunduh di sini kan. Kemudian yang cetak DRH riwayat nih kalian bisa unduh di sini. Nah, setelah itu di sini data-data dari DRH ini silahkan teman-teman bisa diisikan ya, diisi secara manual, kan ada perintah untuk isi manual kan, ada materinya juga. Nah, ini sudah kita berikan contohnya ya pada video sebelumnya. Setelah kita isikan, kita scan jadikan satu kan dari DRH2 ini, nanti kita upload pada bagian unggah dokumen khusus untuk pengisian DRH. Kita uploadnya di sini ya teman-teman nantinya. Kemudian dari Ibu Warni Nuraini nih, kalau boleh tahu kira-kira SK dibagikannya nih tahun ini apa tahun 2024? Nah, di sini kalau menurut saya, menurut dinamika yang ada dan juga anggaran yang sudah diberikan untuk SK-nya, nanti tidak akan lama setelah pemberkasan akan diberikan. Kalau menurut prediksi saya, nanti tetap dibagikan pada tahun 2023 ini ya. Nanti kita pantau kalau misalkan di akhir Mei ini kan nanti sudah clear ya untuk usul penetapan NIP 3K, nanti kemungkinan untuk daerah satu dengan yang lain itu nggak sama, nggak bebarengan, namun nanti mentok-mentoknya paling nanti di bulan Juni atau Juli itu kita sudah menerima SK. Kemudian berikutnya untuk bagian unggah dokumen. Bagian unggah dokumen ini silahkan cek di bagian menu unggah dokumen ya, untuk mengetahui dokumen apa saja yang nanti akan diupload. Yang ada di sini yaitu ketika kita sudah mengisi semuanya, di sini di bagian unggah dokumen ini kita akan sudah bisa melihat ya, unduh DRH, kemudian unggah dokumennya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dokumen ya yang kita unggahkan. Ini adalah di bagian unggah dokumen. Kemudian untuk dari Ibu
Ayeto Rahati ya. Ini adalah menunggu penyimpanan datanya lama sekali. Untuk penyimpanan data lama atau cepatnya itu tergantung pada koneksi internet kita. Pastikan mengisi DRH ini koneksi internet ini berjalan dengan lancar. Kemudian di sini ada yang berbagi pengalaman Ibu Eni, yaitu iya Bu, saya coba tutup dulu akunnya, saya ulang lagi dan baru bisa. Terkadang memang untuk sesinya itu berakhir ya, jadi kita bisa logout dan juga login lagi. Kemudian di bagian organisasi itu boleh tidak diisikah? Nah, kalau di riwayat organisasi, kalau misalkan kita punya organisasi, pengalaman organisasi dan di sana ada SK-nya, maka kita bisa mengisikan. Kalau misalkan memang terpaksa nggak ada, ya kita boleh ya untuk tidak mengisikannya. Kalau udah klik iya, terus di biodata beres, terus ditunda lagi besok, lagi ngisinya itu ngisi dari awal ataukah kita bisa lanjut. Nah, di sini untuk datanya nanti tetap akan tersimpan ya. Jadi kita akan tersimpan. Di sini cara menyimpannya bagaimana? Dari Mas Bagus nih bertanya. Cara menyimpannya itulah nanti secara otomatis sudah tersimpan pada akun SSC ASN kita. Kecuali kalau misalkan kita menghapus dari data yang sudah kita isikan ya. Nanti otomatis akan tersimpan. Kemudian dari Ibu Novia Kurnia Putri, untuk pengisian mertua bagi yang bercerai bagaimana? Untuk mengisi mertua silahkan ya diisikan saja sesuai dengan kolom yang ada ya, kita bisa tuliskan di sana. Kemudian ini apakah kalau sudah mengisi DRH bisa kembali dan mengedit isian sebelumnya? Ini bisa ya, silahkan teman-teman kembali dengan cara klik tab di bagian atas ya. Tab di bagian atas ini silahkan kalian bisa klik untuk kembali. Kemudian pakai ijazah paket C ini bagaimana? Untuk paket C ini kalian pilih yaitu sesuai dengan video yang ada di kartu video ini, yang durasinya tutorial lengkap pengisian DRH yang 1 jam lebih itu ya. Baiklah sobat-sobatnya, saya rasa demikian ya untuk Q&A, menjawab kolom komentar dan juga menjawab dari seluruh pertanyaan dari teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan tentunya di sini sebelum nanti mengakhiri proses pengisian DRH, sebaiknya kita teliti kembali ya untuk pengisian DRH yang sudah kita lakukan dan berkas-berkas dicek lagi sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.